Pernahkah kamu merasa ada yang janggal dengan perkembangan teknologi di dunia ini? Kita bisa mendaratkan wahana di komet. Manusia membuat AI yang bisa berbicara seperti manusia, menggambar, menulis, bahkan meniru suara dan meniru wajah dengan sempurna. Chip komputer mencapai ratusan triliun operasi per detik. Mobil tanpa supir mulai berjalan. Robot humanoid sudah bisa berlari dan melompat. Tapi smartphone, setiap tahun peningkatannya cuma sedikit, seperti tetesan air, pelan, lambat, bertahap. Padahal, smartphone adalah perangkat yang paling banyak dipakai manusia di bumi. Kalau ada teknologi besar, seharusnya muncul di sini dulu. Lalu kenapa tidak? Jawabannya mungkin pahit, tapi harus disampaikan. Karena yang kamu pakai hari ini bukan teknologi smartphone terbaik, bukan kemampuannya tertinggi, bahkan bukan 30%-nya. Handphone yang kamu pegang sekarang adalah versi yang dipotong, dikunci, dikurangi, dan disensor demi menjaga stabilitas industri dan ekonomi dunia. Mari kita buka semuanya tanpa filter. Bab 1. Teknologi smartphone sudah 10-15 tahun di depan, tapi dikunci. Semua perusahaan besar, Apple, Samsung, Google, Qualcomm, MediaTek, memiliki R&D 10 tahun ke depan. Contohnya, chipset tahun 2033, sebagian besar desainnya sudah selesai sejak 2021. Sudah disimulasikan, sudah dites, sudah bisa dibuat. Tapi kenapa tidak dirilis? Karena kalau kamu melompat 100 kali lebih maju, kamu akan diperangi oleh seluruh industri. Ini pernah terjadi. Seorang peneliti membeli ratusan PlayStation 3, lalu merangkainya menjadi superkomputer murah setara fasilitas militer. Apa yang terjadi? Sony panik, pemerintah panik. Fitur yang dipakai peneliti itu langsung dihapus lewat update resmi. Dikunci selamanya. Karena satu orang saja bisa mengguncangkan industri komputer dunia. Sekarang bayangkan jika satu perusahaan merilis smartphone yang 100 kali lebih maju dari semua HP di bumi. Industri smartphone ambruk, industri kamera mati, industri komputer goyah, pabrik chip kacau, negara-negara besar ikut campur tangan. Teknologi yang terlalu cepat bukan dianggap inovasi, tapi ancaman global. Karena itu, semua perusahaan sepakat menahan kemajuan. Tidak satu, tidak dua, tapi semua. Bab 2. HP lama sebenarnya jauh lebih kuat, tapi diperteli. HP lama sebenarnya punya potensi kamera lebih bagus, chip lebih cepat, sensor lebih sensitif, dan fitur lebih lengkap. Tapi tidak dibuka. Karena kalau HP lama terlalu kuat, orang-orang tidak akan beli HP baru lagi. Maka dilakukan, performa chipset sengaja diturunkan. Kamera dipotong kemampuannya, sensor disederhanakan, fitur tertentu dikunci, akses hardware dibatasi software, mode developer disembunyikan, jaringan tertentu tidak dibuka, agar pengguna merasa HP lama mulai lemot, padahal chipsetnya masih sangat kuat. Itulah kemunduran teknologi yang disengaja. Bab 3. Kamera HP, industri yang ditahan perlahan. Sensor 600 megapiksel Samsung sudah ada sejak 2020. Sensor 1 inci generasi ketiga sudah ada. Stabilisasi sekelas kamera film sudah ada. AI kamera sekuat komputer editing
sudah ada. Tapi kenapa tidak dilepas? Karena kalau dilepas, kamera DSLR gulung tikar, software editing kehilangan pasar, flagship tahun depan tidak laku, mid-range bisa kalahkan flagship, industri kamera global runtuh. Satu fitur saja bisa menghancurkan satu ekosistem. Makanya kamera ditingkatkan perlahan, setahun naik sedikit, tahun depan naik sedikit lagi. Cukup untuk memaksa kamu beli model baru. Bab 4. Baterai grafena, teknologi terlarang. Baterai grafena yang paling canggih, penuh 100% hanya 5 menit. Bertahan 20 tahun. Tidak panas, tidak meledak, super lingkar, super tahan lama. Teknologi ini sudah ada sejak 2014. Paten ada, prototipe ada, pabrik mampu membuatnya. Kenapa tidak dipakai? Karena kalau baterai tidak rusak-rusak, kamu tidak beli HP baru, tidak beli power bank, tidak beli charger, tidak beli kabel. Industri baterai kolaps, industri aksesoris mati, perusahaan kehilangan profit. Satu inovasi bisa membunuh 5 industri besar sekaligus. Makanya tidak dirilis. Bab 5. Teknologi terlalu maju sama dengan musuh semua industri. Siapapun yang merilis teknologi yang terlalu melompat akan dimatikan oleh pasar, investor, dan bahkan pemerintah. Itulah sebabnya perusahaan inovatif cepat menghilang. Startup canggih tiba-tiba dibeli atau ditutup. Fitur ajaib mendadak dibatalkan. Teknologi super tiba-tiba hilang. Karena satu disruptor bisa merusak seluruh ekosistem. Bab 6. Dunia sebenarnya sudah siap menjadi futuristik, tapi ditahan. Jika semua teknologi yang disembunyikan dirilis sekaligus, kota otomatis, gedung pintar, robot pendamping, mobil tanpa supir massal, energi murah, baterai abadi, AI dalam bentuk fisik. Dunia berubah dalam semalam. Tapi efeknya, industri mati, perusahaan kehilangan kontrol, pemerintah kehilangan kekuasaan, ekonomi global kacau. Karena itu, teknologi masa depan ditahan, bukan karena tidak mungkin, tapi karena dunia belum memberi izin. Kesimpulannya, kita selama ini dipermainkan. Teknologi smartphone sebenarnya jauh lebih maju. Baterai super sudah ada. Kamera ultra canggih sudah ada. Chip generasi jauh sudah selesai. AI pendamping sudah siap. Tapi, semuanya disensor, dikunci, ditahan, diperlambat, dipotong, disembunyikan, agar manusia tetap membeli, agar perusahaan tetap hidup, agar industri tetap stabil, agar kita tetap bergantung. Dunia bisa jauh lebih cepat, hanya saja kita tidak diberi akses. Tugas kita hanya satu, membuka tabir itu sedikit demi sedikit. Karena semakin banyak orang tahu, semakin sulit teknologi besar disembunyikan. Dan mungkin kelak, teknologi tidak lagi mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan teknologi itu.